Yuk ayo, yuk ayo, kita belajar menanam, kita belajar merawat. Tontonan mengedukasi, belajarlah di Ayo Bertani. Semua bisa, yuk ayo bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda sore hari ini pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Kori dapat kembali menjumpai sore hari Anda. Tentunya setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat Anda menyaksikan Ayo Bertani. Nah seperti biasa ya pemirsa, kita akan membahas tentang dunia pertanian tentunya. Dan sore hari ini juga tidak kalah menarik ya. Kita akan membahas tentang cacing. Wah, cacing apa kira-kira, dan Anda juga harus terus menyaksikan acara ini sampai dengan akhir ya. Karena kalau biasanya kita ketahui ya, sebagian cacing itu adalah hama begitu. Namun selain itu cacing ini juga memiliki manfaat loh ternyata pemirsa ya. Seperti apa manfaatnya nanti akan kita bahas ya. Tema kita kali ini adalah budidaya cacing lumbricus dan pemanfaatan limbahnya. Wah, menarik sekali ya. Dan akan kita bahas dengan kedua narasumber yang sudah hadir bersama Kori di studio TVRI Sumatera Utara. Kita kenalan dulu ya. Yang pertama ada Hana Melisa Putri Brahmana. Selamat sore Hana, apa kabar? Selamat sore Kak. Sehat ya Hana ya? Sehat Kak. Sehat, segar sekali nampaknya. Dan yang kedua ada Lutfia Sabita Nasution. Ya, Lutfia Sabita Nasution, di sini panggilannya Lutfi Sabita. Biasa dipanggil Bita Kak. Bita ya, Bita. Oke Bita, sore hari ini sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat, terima kasih sudah hadir Hana dan juga Bita ya. Oke, nah kalau kita ngobrol-ngobrol bertiga aja mungkin kurang lengkap ya pemirsa. Supaya lebih lengkap lagi saya mengundang Anda di line telepon interaktif. Silakan menghubungi kami di 0811600386. Ya, kita masih panjang ya perbincangan kita, kurang lebih 50 menit ke depan ya pemirsa ya. Baik, kita awali perbincangan kita tentang budidaya cacing lumbricus ini ya. Mungkin kita harus lebih kenal dulu nih, cacing lumbricusnya ini sebenarnya cacing apa begitu ya pemirsa ya. Kita langsung tanya ke Hana, mungkin bisa menjelaskan atau Bita dulu kali ya. Bita dulu bisa menjelaskan cacing lumbricus ini sebenarnya cacing apa ini Bita? Jadi cacing lumbricus ini tuh merupakan cacing yang berasal dari genus lumbricus. Kemudian cacing ini tuh sama seperti cacing pada umumnya yang memiliki tubuh yang memanjang kemudian memipih gitu kan. Biasanya cacing ini tuh tubuhnya berwarna merah sumsum yang mengkilap, dan pada perutnya itu biasanya berwarna krim, dan untuk ekornya dia memiliki warna kuning. Dan untuk fun fact cacing ini, di sebagian besar tubuhnya itu berisi nutrisi yang protein gitu Kak. Kemudian cacing ini tuh biasanya hidupnya di tanah yang lembab, terutama di kotoran dan sampah. Oh gitu, baik. Nah ini kita ingin tahu ya seperti apa pembudidayaan cacing lumbricus ini ya pemirsa, dan pemanfaatannya itu seperti apa. Kalau dari Hana mungkin bisa jelaskan sebenarnya manfaat dari cacing lumbricus ini apa saja? Jadi cacing lumbricus ini dia mempunyai protein yang lebih tinggi dibandingkan cacing yang lainnya, sehingga dia cocok dibudidayakan. Dan dia juga memiliki perkembangbiakan dan juga kehidupannya yang lebih cepat dibandingkan cacing yang biasanya Kak. Jadi dia itu lebih efektif dan lebih mudah untuk kita kembangbiakan, seperti itu Kak. Oke, nah ini manfaatnya apa nih? Kita bisa jelaskan lebih rinci lagi sebenarnya manfaat dari cacing lumbricus ini, kenapa harus dibudidayakan? Sebenarnya manfaat dia ini apa sebenarnya? Jadi cacing lumbricus ini tuh bisa kita gunakan untuk sebagai pakan ternak juga Kak. Kemudian bisa sebagai pupuk organik. Kalau kita gunakan sebagai pupuk organik, nantinya cacing ini tuh bisa untuk menahan kelembapan tanah. Kemudian juga bisa untuk meningkatkan produksi tanaman, pertumbuhan tanaman kayak gitu Kak. Oh gitu.
gitu. Ternyata banyak manfaatnya ya pemirsa ya untuk dunia pertanian ya, untuk tanah seperti itu ya, luar biasa. Nah tadi sudah dijelaskan karakteristiknya ya oleh Bita ya, seperti apa. Mungkin pemirsa di rumah bisa dilihat, mungkin kameramen bisa di zoom ya ke arah cacing yang sudah dibawa oleh Bita dan juga Hana di sini. Untuk karakteristik tadi sudah dijelaskan, dan mungkin seperti ini bisa terlihat nggak ya? Wah, dia kecil ya, ukuran tubuhnya, diameter tubuhnya tipis begitu ya? Iya Kak, untuk panjangnya itu biasa aja sekitar 7-10 cm gitu. 7-10 cm. Baik, saya coba memperlihatkan ke pemirsa ya, supaya lebih jelas, tapi ini bisa diangkat nggak ya? Waduh, agak berat ya. Makasih Hana. Nah, ini nih pemirsa, jadi tadi kan sudah dijelaskan oleh Bita ya, karakteristiknya, tapi mungkin kita membayangkan itu agak gimana ya, ini supaya pemirsa di rumah bisa lebih jelas lagi. Nah seperti inilah dia penampakannya ya pemirsa ya. Nah tuh seperti cacing tanah pada umumnya ya, Bita ya. Iya benar Kak. Seperti itu. Baik, panjang, kemudian agak kecil begitu ya pemirsa, terlihat ya, ini dia tuh. Nah ternyata ini banyak sekali manfaatnya pemirsa, dan sangat baik kalau kita budidayakan untuk tentunya digunakan untuk pakan ternak, kemudian bisa untuk produksi daripada tanaman itu sendiri ya, untuk tanah juga bagus, seperti itu pemirsa ya. Baik, nah tadi ini yang membedakan dengan cacing yang lain apa tadi Hana, sehingga inilah yang baik untuk dibudidayakan. Nah, jadi Kak, cacing lumbricus ini dia memiliki protein yang lebih tinggi. Proteinnya lebih tinggi Iya, dibandingkan dengan cacing lainnya. Baik. Lalu dia cacing ini juga memiliki perkembangan dan juga pola hidupnya itu lebih singkat Kak. Jadi lebih efektif untuk kita kembangbiakan, dan juga dia lebih cepat perkembangbiakannya. Oh gitu, lebih cepat perkembangbiakannya pemirsa, dan proteinnya lebih tinggi seperti itu ya. Baik, nah ini menarik ya, mungkin di luar sana juga pemirsa di rumah, apalagi yang mungkin para petani ya yang memang membutuhkan cacing tanah ini, seperti itu, seperti apa membudidayakannya, bisa tidak ini kita budidayakan di rumah begitu Bita? Bisa banget Kak. Bisa ya, caranya seperti apa? Apa-apa saja bahan-bahan yang perlu kita siapkan untuk membudidayakan cacing lumbricus ini? Jadi untuk membudidayakan dalam skala rumahan itu, yang pertama itu kita harus nyiapin media plastik, wadah plastik yang seperti kayu bawah ini Kak. Iya, wadah Kayak seperti gitu. ini ya. Jadi kalau kami itu pakainya itu wadah yang berukuran 30 kali 40 cm kan. Kemudian pas setelah kita udah nyiapin wadahnya, kita siapin dulu Kak media budidayanya. Jadi kalau di sini kami menggunakan media budidayanya itu menggunakan baglok habis untuk budidaya jamur tiram Kak gitu. Kemudian pas seperti ini ya. Ini iya, itu dia Kak ya, bagloknya. Ini biasa kan untuk budidaya jamur tiram nih, ternyata bisa juga untuk budidaya cacing lumbricus ini ya. Ini buat apanya nih? Itu sebagai media budidayanya Kak. Jadi nanti media budidaya. itunya kita masukin ke air dulu kan, kayak nanti dia kan remah-remah, baru kita masukin ke wadah plastiknya gitu Kak. Oh, ini dihancurin maksudnya bukan? Iya Kak. Oh, ini dihancurin baglok yang di dalamnya ini ya. Kita Iya, itu yang kita ambil, Kak. rendam ke dalam air begitu. Oke, baik. Selanjutnya? Selanjutnya setelah kita masukin media bagloknya, tinggal kita letak aja bibit cacing lumbricusnya itu Kak. Kemudian setelah itu setiap harinya kita kasih pakan ternaknya lah. Kalau di sini kami kasih pakan ternaknya itu dari ampas tahu Kak. Ampas tahu. Oke, baik. Nah, untuk medianya ini apa nih? Serbuk apa nih? Itu dari baglok tadi. Ini bagloknya ini tadi? Iya. Oh, ini baglok aja, nggak ada campuran yang lain? Tidak ada Kak. Oh, baik. Ternyata medianya ini pemirsa, ini adalah baglok tadi yang kalau sudah direndam ya. Berarti ini direndam. Berapa banyak butuhnya? Berapa baglok ini ya kira-kira ya? Kalau di media kami kan itu tadi ukurannya 30 kali 40 cm Kak. Jadi kalau di media segitu kami menggunakan 2 kg bagloknya Kak. 2 kg baglok, kemudian dengan cara direndam dan dihancurkan begitu ya? Iya, jadi setelah dikeringkan dulu. dia lembab, dia dalam keadaan lembab baru kita letak ke wadah plastiknya itu Kak. Oh gitu, baik. Oke, baik. Kenapa medianya ini ya? Kenapa tidak tanah atau yang lainnya begitu? Ada tidak kandungan yang ada di dalam baglok ini sehingga cocok untuk cacing lumbricus ini? Nah Kak, jadi media tanah juga bisa kita buat. Tapi media tanah itu
risiko kegagalannya tinggi Kak. Oke. Karena kita harus menjaga kelembapan si tanah agar si cacingnya bisa bertahan dengan hidup Kak. Jadi kami di sini menggunakan baglok itu karena baglok itu bisa mempertahankan kelembapannya sendiri Kak. Dan sebelum kita gunakan baglok ini kita harus seperti yang dibilang Bita tadi, kita harus rendam dulu untuk menghilangkan zat jitan yang ada di dalam baglok tersebut. Zat jitan itu merupakan zat yang bisa menghambat pertumbuhan si cacing Kak. Oke. Jadi kita harus merendamnya agar zat itu hilang dan cacingnya bisa hidup dengan aman Kak, tanpa zat tersebut. Oke, seperti itu. Jadi ini memang yang lebih efektif Iya, ya Mbak, menggunakan lebih efektif. baglok ini untuk media daripada budidaya cacing lumbricus ini. Setelah ada wadah, ada medianya dan pakannya tadi apa tadi tahu Ampas tahu. Kalau untuk bibitnya ini bagaimana ya cara memilih bibit, cara mendapatkan bibit cacing ini, kemudian cara memilih bibit yang baik itu seperti apa sih, Bita atau Hana? Untuk cacingnya ini biasa bisa kita dapatkan di mana begitu untuk bibitnya? Awal mula kita membudidayakan ini kan harus ada bibitnya dulu nih cacingnya ini gitu kan ya. Oke, biasa kita bisa dapatkan di mana? Kalau bibitnya ini Kak, biasa sekarang sudah ada dijual di toko online yang kan? Sudah ada ya, Iya, di toko-toko pertanian juga sudah mungkin sudah ada ya. Sudah di toko pertanian sudah ada bibit cacingnya, tinggal kita beli saja ke toko tersebut dan kita bisa budidayakan di rumah sendiri-sendiri seperti itu Kak. Oke, begitu ya. Jadi tidak terlampau sulit ya Iya. pemirsa ya. Yang penting disediakan yang dibutuhkan seperti media tanamnya ini memang media hidupnya ini memang penting sekali ya untuk baglok ini karena memang itulah dia yang efektif seperti itu ya. Baik. Nah, kemudian ini cara pemeliharaannya seperti apa ketika sudah di dalam wadah ini? Jadi setelah kita letak cacingnya di media itu, pemeliharaannya itu kita tinggal menjaga kelembaban dari media itu. Itu bisa kita lakukan dengan cara menyemprotkan media tersebut Kak. Disemprot? Iya. Disemprot seperti apa tuh? Berapa banyak atau ada apa namanya jadwalnya berapa kali sehari, berapa kali seminggu gitu? Jadi kelembapan yang optimal untuk medianya ini tuh itu sekitar 60-80% Kak. Jadi kalau misal udah di bawah itu baru bisa kita semprot untuk menjaga kelembapannya. Oke, berarti memang ini si cacing lumbricus ini memang sangat suka dengan kelembaban gitu ya. Untuk itu kita harus menjaga kelembaban daripada medianya seperti itu. Jadi memang 60-80% kelembabannya yang harus kita berikan kepada cacing lumbricus ini ya pemirsa. Jadi memang ya dilihat kalau memang sudah dirasa perlu untuk disemprot saja. Itu disemprotnya pakai spray biasa saja ya? Iya, pakai spray biasa saja bisa. Oke, baik. Nah, kemudian yang paling penting kan adalah menjaga kelembabannya, dan yang tak kalah penting mungkin adalah pemberian pakannya ya pemirsa ya. Kalau untuk pakannya seperti apa nih? Karena kan berbeda dengan kita membudidayakan hewan yang lain ya. Ini cacing, kalau cacing ini seperti apa pemberian pakannya? Ampas tahu tadi ya? Iya Kak, selain ampas tahu itu kita juga bisa memberi pakan si cacing ini dengan komposisi 50-60% itu bahan hijauan seperti dedaunan Kak. Terus ditambah dengan 30% dari kotoran ternak seperti kotoran sapi. Kemudian itu ditambah lagi dengan 10 hingga 15% serbuk gergaji Kak. Nah, komposisi ini sudah ada dari hasil penelitian bahwa itu menunjukkan dia bisa meningkatkan daya selera makan si cacing Kak. Jadi dengan komposisi tersebut si cacing bisa berkembang biak dengan cepat dan juga menghasilkan hasil yang lebih maksimal dari si cacing tersebut Kak. Oh gitu. Ternyata selain ampas tahu ada juga jenis pakan yang lain yang bisa kita berikan ke cacing ini ya, Bita ya. Ya, Apa benar, saja tadi selain ampas tahu bisa dimix dengan kotoran hewan, kemudian Dedaunan Kak. dedaunan juga. Ya, dengan serbuk gergaji. Dedaunan, serbuk gergaji, tapi itu ada ininya ya, Ada takarannya ya, komposisinya, iya. komposisinya seperti apa ya. Seperti apa kalau untuk perbandingannya kita berikan pakannya ini kalau di mix begitu? Kalau di mix dia itu seperti 3:1 sih Kak. Yang satu itu apa? Yang satu itu adalah serbuk gergajinya. Serbuk gergajinya Iya. satu ya, 3:3:1 seperti itu. Baik. Nah, berarti tidak hanya berarti kalau kita berikan ampas tahu saja bisa Bisa saja atau Kak. harus di mix? Bisa saja kalau diberi ampas tahu. Jadi
sebenarnya jenis pakan yang kita berikan ini tuh tergantung kepada tujuan budidaya kita, Kak. Maksudnya kalau kita membudidayakan ini nantinya kita ingin pasarkan kemana gitu. Oke. Kalau misalnya kita ingin pasarkan ke bidang farmasi, itu lebih bagus kita menggunakan ampas tahu aja. Tapi kalau misal untuk pakan ternak, itu kita bisa menggunakan limbah dapur, terus kita juga bisa menggunakan kotoran hewan ternak seperti kotoran sapi, kotoran kambing, tapi kotoran tersebut tuh yang sudah jadi kering gitu, Kak, yang udah jadi tanah gitu. Oke, begitu. Jadi memang disesuaikan ya dengan mau kemana nantinya akan dipasarkan seperti itu cacing ini ya. Baik, menarik sekali ya pemirsa, boleh dicoba di rumah ya Bapak Ibu yang memang selama ini memang membutuhkan cacing lumbricus ini. Tidak ada salahnya kalau membudidayakan sendiri di rumah hanya dengan menggunakan wadah dan alat-alat yang tadi sudah dijelaskan ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda yang berikut ini pemirsa. Anda juga boleh bergabung bersama kami, silakan menghubungi di 081161000386. Kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami di Ayo Bertani. Semua bisa, yuk ayo bertani. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Ayo Bertani, masih bersama saya Kori dan kedua narasumber kita yang cantik-cantik ya, ada Hana dan juga Bita di sini. Ini walaupun mereka cantik-cantik ini tapi nggak geli loh ya bermain dengan cacing-cacing ini. Kalian nggak geli ini main cacing ini? Udah berapa lama kalian budidayakan cacing lumbricus ini? Kalau budidayanya sih Kak, masih baru sih Kak. Masih baru ya? Iya. Oke. Kalau Bita sendiri? Sama, masih baru, Kak. Masih sekitar baru. 2 bulanan gitu. Sekitar 2 bulanan ya, tapi karena memang ini banyak manfaatnya jadi dilanjutin gitu ya Bita ya. Baik pemirsa, silakan bergabung bersama kami di 081161000386. Silakan bagi Anda yang bertanya-tanya ya tentang pembudidayaan dari cacing lumbricus ini, kemudian seperti apa kira-kira nanti pemanfaatannya, boleh ditanya-tanya bersama dengan Hana dan juga Bita. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Baik, ini tadi kan sudah dijelaskan oleh Bita apa saja tadi yang harus dipersiapkan kalau kita ingin budidaya ya, wadah, kemudian medianya dan juga cacingnya tentunya ya pemirsa ya. Kemudian kalau dalam satu wadah seperti ini cacingnya berapa banyak kita isi, kepadatannya itu seperti apa untuk cacingnya sendiri? Kalau di wadah yang kami pakai ini, Kak, kami menggunakan sebanyak setengah kilogram cacing ya, Kak. Setengah kilogram cacing dengan medianya berapa tadi? 30 kali 40 cm. 30 kali 40. Kalau isiannya media bagloknya ini tadi berapa banyak? Kami menggunakan sebanyak 2 kg 2 kilogram ya. Oke, jadi seperti itu perbandingannya ya pemirsa ya. Tidak boleh terlalu penuh juga ya. Iya, Tidak Kak. boleh terlalu padat ya. Baik. Nah, jadi bisa disesuaikan ya pemirsa dengan ukuran wadahnya ya. Kalau ukuran wadahnya seperti ini 30 kali 40 dengan kepadatan cacingnya tadi setengah kilogram cacingnya ya pemirsa ya. Baik. Kemudian kalau untuk suhunya seperti apa? Kalau tadi kan dijelaskan bahwa cacing lumbricus ini sukanya lembab begitu ya. Kalau suhu yang ideal itu yang seperti apa? Berapa kira-kira? Nah Kak, jadi cacing ini bisa dia bertahan hidup itu dengan ada suhu optimalnya. Jadi suhu optimalnya itu sekitar 22 hingga 28 derajat Celcius Kak. 22 Jadi, hingga ya, 28 derajat Celcius. Baik, jadi ya seperti itu ya, nggak boleh terlalu panas ya. Berarti ini bisa kita simpan di suhu ruang, Iya, begitu ya, benar, suhu Kak. ruang yang memang suhunya disesuaikan 22 sampai dengan 28 derajat Celcius seperti itu. Karena memang cacingnya tidak suka panas ya pemirsa ya, dan suka kelembaban seperti itu. Jadi harus kita sesuaikan supaya tumbuhnya juga bisa maksimal. Kita lihat tayangan berikut ini ya pemirsa ya, seperti apa pembudidayaan dari cacing lumbricus. Nah, ini dia pembudidayaannya ya. Baik. Oh, ini untuk memulai pembudidayaannya ya. Boleh dijelaskan mungkin Hana atau Bita? Nah, cara menaruh cacingnya ditebar saja seperti itu ya. Iya Kak. Oke, perlu ditimpa lagi dengan ininya nggak, medianya si baglok tadi, perlu tidak ya? Atau Tidak biarkan perlu, dia tidak di atas perlu, Kak. permukaannya? Biarkan saja. Oke. Baik, nah ini Ini step cara apa nih? pembuatan medianya.
Cara pembuatan media. Ya. Jadi Di media bagloknya itu tersebut direndam. limbah dari Bagloknya direndam. budidaya jamur tiram. Bagloknya kita rendam sampai dia mengembang. Cukup direndam saja ya. Ini direndam berapa lama? Perendamannya berapa lama ini Hana tahu Dika? Sampai dia mengembang Kak. Sampai 2 jam, Kak. 2 jam? Iya. 2 jam sampai dia bentukannya seperti apa tuh? Hancur semuanya Dia hancur sudah semua, Kak. Sampai dia mengembang. sampai mengembang ya. Iya. Oke. Nah, ini bisa kita hancur-hancurkan juga ya dengan Iya. bantuan tangan supaya lebih cepat. Nah, dihancur-hancurkan saja ya pemirsa ya. Dan direndam selama 2 jam. Baik, oke seperti itu dia cara pembuatan dari medianya menggunakan baglok ini tadi ya pemirsa. Jadi ini juga bisa didapatkan di toko pertanian juga sudah banyak Sudah kan ya ada, Kak. baglok ini ya pemirsa ya. Baglok yang seperti ini yang ukurannya bisa disesuaikan, bisa Anda hancurkan saja. Bagloknya ini direndam begitu selama 2 jam sampai dia mengembang. Lah airnya itu tadi seperti apa? Disaringkah atau perlu dijemur lagi? Atau seperti apa sebenarnya? Kalau airnya itu bisa kita ambil dari air rumahan saya sih, Kak. Bukan, setelah direndam itu kan dia masih ada airnya. Tadi kan direndam menggunakan air ya. Berarti kan dia masih basah begitu, masih berair. Kan ini kalau kita lihat ini sudah Sudah mengering. dan lembab saja begitu ya. Itu airnya memang sudah menyusut mengering dengan sendirinya atau perlu kita saring lagi? Atau seperti Itu apa? sudah mengering, Kak, karena kan dia menyerap air juga ini, Kak. Oh, ternyata sudah menyerap ke dalam Bagloknya. bagloknya itu tadi ya pemirsa. Maka dari itu direndam selama 2 jam. Itu tadi dia proses dari penyerapan air itu tadi ya. Sehingga dia menyusut dengan sendirinya, dia kering dan akhirnya lembab menjadi seperti ini. Tidak basah lagi, tidak berair lagi begitu ya pemirsa. Baik, ini cukup mudah sepertinya kalau untuk pembuatan medianya. Kemudian tadi juga sudah kita lihat cara penaruhan cacingnya cukup ditabur saja, nggak perlu kita masukin ke dalam medianya nggak ya, karena dia bisa dengan sendirinya dia mencari tempat yang dia sukai begitu ya pemirsa, dia bisa masuk ke dalam medianya seperti itu ya. Baik, kemudian untuk budidaya ini yang kalian sudah lakukan selama kurang lebih 2 bulan, kira-kira kendalanya apa ya? Ini supaya pemirsa di rumah juga bisa mengantisipasi begitu ya, kira-kira kalau nanti terjadi kendala seperti ini harus seperti apa gitu ya. Kendala-kendala apa yang dihadapi budidaya cacing lumbricus ini? Kalau dalam kendalanya ini tuh terdapat pada hamanya Kak. Hama? Jadi, iya. Oke, hama apa nih biasanya yang menyerang? Dalam budidayanya ini tuh kita menghadapi 2 hama, jenis hama kayak hama kompetitornya tuh seperti kayak semut. Semut. Iya, terus ada keong gitu, terus ada belatung hama. Terus satu lagi tuh dia ada hama predator seperti ayam. Oh. Jadi ayamnya nanti dia mau tuh makan cacingnya kayak gitu. Iya, karena memang makanannya juga ya. Iya, sama seperti burung juga gitu. Kalau kita letakkannya di luar ruangan mungkin bisa ya ayam-ayam itu tadi makan cacing. Tapi kalau di dalam ruangan mungkin bisa terhindar lah dari hama predator itu Iya, tadi ya. tapi dari hama kompetitornya mungkin dia Hama masalahnya. kompetitornya. Lalu seperti apa tuh kalau ada semut mulai berdatangan nih, udah sampai ke wadah-wadahnya ini, dan keong-keong kecil itu ya biasanya ya suka mulai datang tuh, bagaimana antisipasinya seperti apa untuk pengendalian hamanya? Untuk pengendaliannya kita pindahkan aja wadahnya Kak. Oke, dipindahkan saja wadahnya ya. Tidak ada cara khusus supaya nggak datang nih semut-semut gitu, nggak ada ya. Cukup dijauhkan saja dari si semut itu tadi ya pemirsa ya, seperti itu ya. Baik, nah yang belum pernah membudidayakan cacing lumbricus ini mungkin bingung ya cara tandanya ini sudah berhasil atau belum begitu ya cacingnya ini. Seperti apa, ada tidak tanda-tanda khususnya bahwa pembudidayaan ini berhasil atau tidak seperti itu? Silakan. Nah Kak, jadi ada beberapa tanda yang bisa kita lihat jika
budidaya kita ini sudah berhasil, Kak. Yang pertama itu, si cacing itu tidak keluar dari media yang kita buat. Artinya, media yang kita buat itu cocok dengan si cacing, Kak. Jadi dia tidak keluar. Terus yang kedua itu, cacing kita itu bertambah dalam waktu 2 bulan. Terus yang ketiga itu, cacing yang kita peroleh itu semakin lama dia semakin besar gitu, Kak. Dia tidak, kemudian ada faktor yang lain itu si cacing itu tidak ada yang mati, Kak. Itu tanda bahwa budidaya cacing kita ini berhasil, seperti itu, Kak. Oke, baik. Nah, kalau cacing ini kan dia di dalam media ini ya. Jadi kalau supaya kita tahu nih ada yang mati atau tidak, kemudian dia berkembang atau tidak, itu seperti apa? Perlu kita perhatikan ya setiap beberapa kali gitu ya. Iya, Kak. Ini setiap hari juga bisa kita perhatikan, Kak, bagaimana perkembangan si cacing, sehingga kita tahu bahwa apa sih yang membuat budidaya kita ini tidak berhasil, seperti itu, Kak. Seperti yang sudah jelaskan kita tadi, mungkin dia bisa terkena hama, mungkin si cacing merasa kepanasan gitu, Kak, sehingga dia mati, atau kurang lembab gitu, Kak, medianya. Jadi budidaya kita itu tidak berhasil, seperti itu, Kak. Oke, baik. Jadi itu tadi ya harus diperhatikan juga kelembaban daripada hidupnya cacing itu tadi dan hama. Jadi harus terhindar dari hama juga ya pemirsa ya, karena itu dia yang bisa menyerang cacing ini tadi ya, seperti itu. Baik. Nah, bisa diperhatikan ya pemirsa, harus selalu diperhatikan gitu ya, apakah ada yang mati, lalu kita lihat juga perkembangannya seperti apa supaya kita bisa mengetahui bahwa pembudidayaan kita ini berhasil, seperti itu ya. Baik. Nah, kalau pemanenannya seperti apa ini, panennya berapa lama cacing lumbricus ini setelah dibudidayakan dari awal tadi? Untuk pemanenannya itu biasanya kita bisa panen setelah 2 bulan. 2 bulan Iya. sudah bisa panen ya, Iya. cukup cepat juga ya pemirsa ya. Baik, 2 bulan sudah bisa panen. Itu besarnya, panjangnya itu sudah seperti apa yang sudah bisa dipanen? Jadi kita panennya itu dengan cara mengambil cacing-cacing yang sudah besar. Jadi kan dari awal kita letak itu pasti kan dia ukurannya berbeda, Kak. Dari awal sampai ke 2 bulan itu. Jadi disitulah kita ambil yang besar-besar. Kemudian kita sisihkan juga, jangan semua diambil, sisihkan yang cacing indukan untuk budidaya selanjutnya. Dan setiap dipanen, untuk budidaya selanjutnya kita ganti lagi media tanamnya gitu, media budidayanya. Media budidayanya kita ganti lagi. Baik, berarti setiap 2 bulan sudah bisa dipanen ya. Kalau dari yang tadi dengan wadah segini yang isinya setengah kilogram, ini bisa panennya berapa banyak ini dalam waktu 2 bulan? Biasanya sih 2 kali lipatnya gitu. 2 kali lipatnya ya. Baik, wah lumayan ya pemirsa ya. Jadi ini bisa dicoba ya pemirsa, Bapak Ibu para petani yang memang membutuhkan cacing daripada membeli ya di luar sana. Jadi supaya menghemat kos pembelian dari cacing itu sendiri, Anda bisa membudidayakannya di rumah masing-masing ya Bapak Ibu ya, dengan media hidupnya yang cukup mudah ya, dengan menggunakan baglok tadi. Namun harus sering dicek juga ya kelembabannya, seperti itu. Jadi bisa lebih menghemat pengeluaran pembelian daripada cacing ya. Bisa dibudidayakan, bahkan ini bisa menjadi tambahan gitu ya, bisa dijual seperti itu ya. Baik, nah kemudian kalau cacing lumbricus ini apa saja yang bisa dihasilkan dari cacing lumbricus ini? Produknya apa saja yang dihasilkan dari cacing ini? Nah, jadi untuk cacing yang sendiri itu, Kak, dia bisa menghasilkan produk dalam bidang farmasi, dia bisa menjadi obat, Kak. Kita bisa membuat dia menjadi obat seperti obat diabetes, kemudian demam berdarah, kemudian rematik, dan masih banyak lagi, Kak, jenis obat-obatan yang bisa kita buat dari si cacing ini. Kemudian dalam bidang pertaniannya sendiri, kotoran dari si cacing ini bisa kita buat menjadi kompos, Kak, yang disebut sebagai vermicompost. Oke, baik ya. Ternyata selain di dunia pertanian, di medis juga sangat membutuhkan cacing ini ya pemirsa ya, untuk pembuatan dari beberapa obat-obatan yang memang dibutuhkan seperti itu, dan bisa sangat berguna bagi penderita diabetes,
tipes juga ya, Iya, pernah saya tipes. dengar ya, tipes seperti itu. Jadi memang ini sangat berguna sekali dan bisa menjadi peluang bisnis bagi Anda yang selama ini mungkin bingung ya mau bisnis apa di bidang pertanian begitu. Anda bisa coba budidaya cacing lumbricus karena memang ini sangat dibutuhkan di dunia medis maupun dunia pertanian seperti itu ya. Baik, kita akan bahas kembali tentang budidaya cacing lumbricus dan pemanfaatan limbahnya setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami. Ayo bertani. Terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan Ayo Bertani. Kita masih membahas tentang budidaya cacing lumbricus ya pemirsa. Terima kasih yang sudah setia menyaksikan dari awal tadi, dan bagi Anda yang sudah menyaksikan dari tadi itu jangan di skip ya, harus saksikan sampai dengan akhir supaya informasi yang didapatkan tidak setengah-setengah ya, harus sampai akhir nanti karena masih banyak lagi informasi yang akan kita gali dari kedua narasumber kita ya. Baik, nah untuk budidaya cacing lumbricus tadi sudah dijelaskan seperti apa ya, step-stepnya juga sudah dijelaskan, bahan-bahannya, alat-alatnya apa saja sudah dijelaskan. Kemudian untuk cacing lumbricus ini ternyata banyak sekali manfaatnya pemirsa ya untuk di bidang medis, apalagi ya untuk pembuatan obat-obatan. Kemudian kalau di dunia pertanian juga sangat bermanfaat. Tadi yang sudah disebutkan oleh Hana adalah limbahnya ya Hana ya, limbahnya bisa dimanfaatkan menjadi kompos. Nah ini menarik sekali, seperti apa pembuatan ataupun limbahnya tadi bisa menjadi kompos itu seperti apa Hana, bisa dijelaskan? Nah jadi Kak, kotoran dari si cacing ini kita bisa membuatnya menjadi kompos Kak, atau disebut dengan vermikompos. Vermikompos. Ya. Jadi kotoran si cacing ini dia mengandung berbagai macam unsur hara Kak yang ditumpahkan oleh tanaman, seperti unsur hara nitrogen, kemudian ada karbonnya, kemudian fosfat. Kemudian vermikompos ini juga dia memiliki berbagai hormon yang mengandung dan memacu pertumbuhan si tanaman, seperti hormon giberelin, sitokinin, dan juga opsin. Dan hormon giberelin ini dia memacu pertumbuhan, pembungaan, dan pembuahan Kak. Kalau sitokinin dia itu merangsang pertunasan pada tanaman, sedangkan opsin itu dia merangsang pertumbuhan akar pada tanaman. Sehingga dalam dunia pertanian, vermikompos ini juga sangat berpengaruh terhadap hasil dari tanaman kita. Oke, baik. Nah, ini vermikompos ini apa? Boleh dijelaskan kembali, Bita mungkin ya, vermikompos ini apa? Apakah sama dengan kompos-kompos yang lainnya atau seperti apa sih? Jadi vermikompos ini kan, tadi kan kita udah membudidayakan cacingnya tuh. Kemudian kan nanti cacingnya itu kan akan mengeluarkan kotoran di medianya itu. Nah, jadi media dan kotorannya itu tadi itu yang disebut vermikompos Kak. Jadi dia tuh nanti bisa jadi pupuk organik bagi tanaman gitu. Dan vermikompos ini tuh dia lebih berkualitas tinggi daripada kompos konvensional gitu. Oke, baik. Bagian mananya, maaf boleh diulang, untuk yang bisa dijadikan vermikompos itu bagian mananya kalau yang setelah hasil pembudidayaan ini? Di bagian kotorannya cacingnya Kak. Kan kotorannya kan bercampur dengan media budidayanya. Nah, itu seperti apa bisa kita tahu yang ini kotorannya, yang ini medianya begitu? Nanti kan dia tercampur Kak. Berarti medianya ini udah bisa langsung jadi vermikompos begitu ya? Oh gitu pemirsa, karena memang kan kotorannya sudah bercampur dengan medianya begitu ya. Jadi medianya ini kalau kita sudah selesai membudidayakannya, ini sudah bisa kita jadikan sebagai vermikompos. Nah kalau untuk medianya ini, media hidupnya ataupun bagloknya ini tadi, ini bisa digunakan berapa kali? Atau sekali saja selesai, atau masih bisa lagi kita budidayakan untuk yang kedua kalinya, seperti apa? Kalau untuk media sendiri Kak, baglok ini yang sudah kita gunakan sebagai media itu hanya bisa digunakan sekali saja Kak. Hanya bisa digunakan satu kali, baik. Karena vermikompos ini atau hasil gabungan kotoran si cacing dengan bagloknya tadi itu akan kita campur dengan tanah untuk menjadi pupuk organik Kak. Oh baik, jadi tidak bisa digunakan berulang ya untuk pembudidayaannya ya, medianya ini hanya bisa digunakan satu kali. Jadi kalau kita sudah selesai panen begitu ya,
ini sudah bisa kita simpan untuk kita jadikan vermicompost begitu ya. Baik. Nah, menarik sekali pemirsa. Jadi tidak ada yang terbuang begitu ya pemirsa. Hasilnya cacingnya tuh tadi sudah bisa kita jadikan produk, bisa diolah, kemudian limbahnya saja ya, medianya ini juga masih bisa dimanfaatkan ya menjadi vermicompost. Ini menarik sekali karena tadi memang manfaatnya luar biasa tadi ya sudah dijelaskan oleh Hana ya. Kemudian untuk jenis cacing yang bisa digunakan untuk vermicompost ini hanya cacing lumbricus saja atau cacing yang lain juga bisa kita jadikan? Tidak hanya Kompos. cacing lumbricus Kak. Jadi ada dari cacing lain seperti cacing yang biasa kita sebut tuh sebagai cacing harimau atau cacing Aesyna vetrida. Satu lagi tuh ada biasa tuh kita sebut sebagai cacing rayap malam Afrika. Oke, itu jenis yang gimana tuh? Itu dia cacing Audrilus eugeni Kak. Oke, baik. Ternyata tidak hanya cacing lumbricus ini saja ya yang bisa kita jadikan vermicompost, limbahnya begitu ya. Cacing yang lain juga masih bisa kita gunakan limbahnya sebagai vermicompost. Jadi masih bisa dimanfaatkan ya pemirsa, sangat luar biasa sekali, bisa untuk pertumbuhan dari tumbuhan itu sendiri seperti itu ya. Nah, ini kenapa bedanya dengan cacing-cacing yang lain, kenapa menggunakan cacing lumbricus ini untuk pemanfaatan ataupun menjadi vermicompost ini? Dia lebih unggul kah atau seperti apa? Nah, jadi Kak, si cacing lumbricus ini dia itu hidupnya itu lebih praktis gitu Kak, sehingga kita bisa merawatnya lebih efektif dan lebih mudah. Lalu si cacing ini juga tidak membutuhkan lahan yang luas untuk hidup. Kemudian manajemen untuk pembudidayaannya juga murah ya Kak, sehingga lebih mudah kita lakukan di rumah dan hasil yang kita dapat itu juga lebih banyak gitu Kak. Oke, betul sekali. Jadi bisa dimanfaatkan ya pemirsa dengan cacing lumbricus ini tadi ya. Kemudian untuk vermicompostnya ini sebenarnya seberapa berpengaruh nih terhadap pertumbuhan daripada tanaman itu sendiri? Karena kan kalau di tanaman ini banyak sekali ya jenis pupuk ya, banyak juga jenis kompos yang lainnya. Kalau dari vermicompost ini sendiri, ini pengaruhnya seperti apa kepada tanaman itu sendiri? Jadi kalau ditanya seberapa berpengaruh tuh cukup berpengaruh Kak. Karena di dalam vermicompost ini tuh dia mengandung unsur hara kayak nitrogen, terus fosfor, kalium, magnesium, kalsium juga. Terus juga vermicompost ini kan dia juga dapat memperbaiki kualitas tanah, serta vermicompost ini dapat memberikan nutrisi bagi mikroba tanah. Nantinya tuh akan membantu pertumbuhan tanaman kita kan. Wah, luar biasa ya, kandungannya juga sangat kaya begitu ya, sehingga tentunya pasti sangat berpengaruh terhadap tumbuhan ataupun tanaman yang menggunakan vermicompost ini. Pemirsa ya, menarik sekali. Kalau untuk pemberian dari vermicompost ini kepada tanaman, ada dosisnya enggak nih? Seberapa banyak ya? Yang pasti ada Kak dosisnya. Dengan dosis yang tepat itu kita bisa menghasilkan hasil pertanian yang lebih efektif dan lebih banyak Kak. Kalau menurut hasil dari penelitian, dosis yang tepat itu 300 hingga 500 gram per polybag Kak. Oke. Iya, jadi sudah ada beberapa penelitian yang kami baca bahwa pada penelitian tomat itu dia menggunakan 500 gram per polybag, dia menghasilkan hasil panen yang lebih bagus dibandingkan dengan tomat yang tidak menggunakan vermicompost Kak. Nah, jadi dengan dosis yang seperti itu, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus daripada dengan tidak menggunakan vermicompost. Betul. Wah, luar biasa sekali. Jadi ini sebenarnya cocok ya untuk pendamping usaha ataupun pendamping budidaya daripada Bapak Ibu para petani sayuran, mungkin buah-buahan gitu ya. Jadi selain kita mendapatkan hasil dari budidaya cacing lumbricusnya, ini limbahnya juga bisa kita gunakan untuk percepatan pertumbuhan daripada tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran Bapak Ibu para petani di luar sana. Jadi ini cocok sekali untuk dicoba pembudidayaan cacing lumbricus ini di rumah Bapak Ibu ya, para petani di luar sana ya. Kemudian ini dosisnya sudah kita sesuaikan begitu ya, 300 sampai dengan 500 gram per polybag. Kemudian kalau untuk waktunya seperti apa? Waktu yang tepat pemberian vermicompostnya seperti apa? Kalau waktunya itu tidak ada waktunya, tapi biasanya
Kita tuh memberikan vermicompost ke tanaman itu pada awal kita menanam, itu digunakan sebagai pupuk dasar. Oke, supaya tanahnya juga sehat, begitu ya, dan juga siap untuk menerima tumbuhan yang akan ditanam. Kemudian tumbuhannya juga tentunya akan menjadi sehat pula seperti itu ya. Baik, kalau untuk pengaplikasiannya seperti apa ini vermicompost ini kepada tanaman? Nah, jadi Kak, vermicompost yang sudah kita budidaya tadi, hasil dari kotoran si cacing dengan medianya, kita ambil dan kita pisahkan dari si cacingnya Kak. Kemudian vermicompost ini kita aduk bersama tanah di dalam polybag itu Kak. Nah, setelah kita campurkan, Perbandingannya seperti apa dengan pencampuran tanah? seperti dosis yang tadi Kak, 300 sampai 500 gram per polybag. Baik. Itu disatukan dengan tanah tadi, kemudian diaduk. Setelah itu baru kita menanam Kak. Itu sebagai pupuk awal. Sebagai pupuk awal ya, betul sekali. Dari pertumbuhan. Baik. Nah, kalau untuk tanaman yang bisa menggunakan vermicompost ini, kira-kira tanaman apa saja ya yang tepat jika kita menggunakan vermicompost ini? Nah, jadi bagusnya vermicompost ini lagi Kak, ini bisa digunakan untuk tanaman apa saja. Semua jenis Iya, tanaman semua bisa jenis ya. tanaman. Baik. Berarti untuk tanaman sayur, buah, tanaman bunga, tanaman hias juga bisa ya. Bisa. Karena kan ini bisa mempercepat bunga tadi ya, kalau Bita sebutkan ya, bunganya, kemudian daunnya seperti itu ya. Baik sekali, luar biasa. Ini bisa dimanfaatkan untuk semua jenis tumbuhan ya, pemirsa ya, baik untuk tanahnya dan juga pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Baik, kalau kalian sendiri melihat pembudidayaan cacing lumbricus ini seperti apa prospek ke depannya kalau kalian melihatnya, karena kan kalian sudah menjalani nih, sudah membudidayakan selama beberapa bulan ini. Nah, jadi Kak, setelah kami menjalani pembudidayaan cacing ini, kami melihat bahwa prospeknya itu sangat besar nanti Kak di kemudian hari, apalagi di bidang pertanian dan juga farmasi Kak. Selain untuk menghasilkan hasil panen yang lebih besar, vermicompost ini juga bisa membantu kesuburan tanah kita Kak. Dan dia juga bisa memperbaiki sifat fisika dan kimia dari tanah. Oke. Sehingga dia juga membantu menambah berbagai unsur hara yang ada di dalam tanah itu, sehingga tanaman kita bisa lebih cepat menghasilkan buahnya Kak, dan lebih efektif lagi Kak. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi ini menjadi salah satu solusi ya dari pupuk kimia yang sekarang ini sudah mulai sulit untuk didapatkan, dan kalaupun ada harganya mahal, mungkin kita bisa beralih ya pemirsa dari pupuk kimia ke pupuk yang alami, dan ini salah satunya adalah vermicompost. Ini bisa kita aplikasikan kepada tanaman kita supaya lebih sehat tanamannya, juga tanahnya juga sehat begitu ya. Terima kasih atas waktunya Hana dan juga Bita yang sudah berbincang-bincang di Ayo Bertani kali ini. Sukses untuk kalian ya kuliahnya dan juga bisnisnya, budidayanya. Terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan Ayo Bertani kali ini. Terus saksikan Ayo Bertani setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa.